Sejak 135.000 tahun yang lalu sampai 16.000 tahun yang lalu itu berupa danau Bandung Purba. Dan sekarang ini zona ini udah penuh dengan pusat-pusat keramaian. Ada kafe, ada hotel, gitu ya, dan pusat-pusat wisata di sini. Ada zona-zona patahan itu membuat alam jadi indah sebetulnya dan memungkinkan satu kawasan menjadi nyaman untuk dihuni. Itu terjadi di berbagai tempat, termasuk di Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bah. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, Kang Bah. Sekarang kita mau belajar ini sesar Lembang atau patahan Lembang bersama saya Helga sebagai hostnya dan narasumbernya. Di sini sudah ada Kang Bah. Sesar Lembang, Kang Bah. Sesar itu sebenarnya itu apa sih, Kang Bah? Buat orang yang awam, apalagi yang belum tahu geografi gitu ya. Buat pahamnya itu. Jadi sesar itu sebetulnya bagian yang sangat rapuh dari batuan dari kulit bumi ini. Jadi begitu mengapa terjadi karena di selatan untuk Pulau Jawa ya, di selatan Pulau Jawa ini ada zona penunjaman. Jadi ada lempeng tektonik dari samudra yang menunjam ke lempeng tektonik benua. Nah itu tuh tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dari puluhan juta tahun yang lalu, dari ratusan juta tahun yang lalu tidak pernah berhenti menekan. Jadi dari selatan menekan ke utara. Jadi kalau diibaratkan tangan saya menekan begitu ya, menekan, terus ditekan. Maka ketika ini menekan, kuat, evolutif, maka kalau dia ada lemah sedikit, ada energi yang dilepaskannya menyamping. Nah inilah yang menjadikan gempa, yang menjadikan salah satu terbentuknya sesar, itu karena lapisan batuan tertekan, energinya kuat, ada dua kemungkinan kan, bisa melengkung atau lepas energinya. Nah, ketika lepas itulah terjadi gempa dan terjadi geomorfologi dari akibat dari pembentukan dari sesar itu. Seperti yang akan kita bahas hari ini. Jadi emang ada kekuatan dari bawah lapisan bumi gitu ya, Kang Bah? Ada penujaman gitu ya, Kang Bah? Iya, kalau di Pulau Jawa, di Jawa Barat itu kan dari selatannya. Dari selatannya menekan terus tidak pernah berhenti dan dinamis kondisinya, maka ada energi yang melepas begitu. Nah pada umumnya barat timur, tenggara barat laut itu arah-arahnya itu polanya begitu. Tapi tidak selamanya begitu, ada juga yang dari barat daya ke timur laut pelepasan energinya. Barat daya. Oke. Kalau dari selatan berarti itu apa, pertemuan lempeng Indo-Australia sama Eurasia gitu ya, Kang Bah? Iya. Iya, betul. Jadi betul. patahan Lembang ini. Patahan Lembang itu salah satu meretakannya gitu ya, Kang Bah? Dari salah satunya, iya. Karena sangat banyak. Salah satunya patahan Lembang. Oh, di luar itu masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Oke. Kan sesar Lembang nih, Kang Bah, dibentuk oleh tadi adanya kekuatan gitu ya, penujaman dua lempeng bumi. Gimana sih kita tahu bahwa di situ ada sesar gitu? Ciri-cirinya itu gimana sih, Kang Bah? Iya. Yang untuk kasus sesar Lembang, itu bisa dilihat karena geomorfologinya. Tapi karena yang turun bagian utara, jadi kalau ini
tangan saya di sesar Lembang ya. Yang turun itu yang utara. Oh, yang yang turun sekarang itu yang jadi utara. kota Lembang di sini. Jadi Lembang di sini. Jadi Lembang itu yang utara, yang ke bawah gitu ya, Kang? Yang turun. Iya, yang turunnya yang utara. Yang turun sambil bergeser ke barat. Jadi sliding kalau di istilah main bola lah. Jadi turun ke bawah, lalu bergerak ke barat ketika terjadi gempa. Sehingga kalau mau melihat gawir sesar Lembang ini, haruslah dari utara, dari sini. Yang paling ideal adalah dekat SMK Pertanian. Dari SMK Pertanian, di sana ada satu bukit paling selatan, itu terlihat jelas. Jadi sliding ke barat, gitu ya. Itu yang bahasa awamnya begitu. Jadi kalau bahasa main bola itu sliding lah. Jadi turun begitu, lalu bergerak ke barat. Nah, apa buktinya? Apa buktinya bergerak ke barat? Jadi sungai-sungai di sana yang asalnya lurus menerobos sesar Lembang lurus, sekarang berbelok dulu ke arah barat. Berbelok dulu ke arah barat karena tekanan dari timur. Nah, gitu ya. Baru balik lagi ke lubang awal. Jadi dari mulai sungai yang ada di sebelah barat Curug Cimahi ya. Nah, ke sebelah barat sampai ke arah Cimetak. Jadi ada beberapa sungai yang arah di bagian sesar Lembang itu bentuknya begini dulu. Yang asalnya lurus karena tertekan ke barat, maka dia berbentuk begini. Baru jadi masuk lagi. Iya, melengkung karena asalnya lurus, lalu tertekan begitu. Tertekan. Ditekan gitu ya, Kang? Iya, ditekan oleh arah sesar. Pada saat terjadi gempa. Di mana sih wilayah-wilayah rentan sesar Lembang ini kalau bergerak gitu, kerusakan paling parah atau sekitar berapa kilometer gitu, Kang Bah, atau gimana? Ya, ini skenario besar ya, kalau skenario besar. Dan ada juga skenario kecil. Contohnya pada tanggal 11 November tahun 2011, hanya dengan kekuatan 3,2 sampai 3,3, itu rumah-rumah di sana di Kampung Muril sudah rusak. Itu contoh ya. Contoh bahwa pada tanggal 11 November 2011, 11 November 2011, itu Kampung Muril banyak rumah yang rusak. Dinding-dindingnya jebol, dindingnya roboh gitu. Jadi itu salah satu contoh, padahal kekuatannya baru 3,2, 3,3 di sana, di Kampung Muril. Itu di Kampung Muril itu berada di ujung garis sesar sebelah barat. Itu yang terdengar, Kang Bah. Itu yang baru-baru, berarti yang baru-baru diketahui ya, Kang Bah. Kalau yang sebelum-sebelumnya pernah? Yang sebelumnya pada zaman kolonial itu tahun 1910 di Padalarang. Jadi pusatnya di Padalarang. Jadi di engsel antara sesar Cimandiri Sukabumi dengan sesar Lembang. Jadi di ujung di engselnya, di ujung pertemuan itu. Jadi di engselnya terjadi 1910. Jadi sudah 200 tahun lebih ya. Yang berbahaya itu satu, sepanjang garis sesar. Itu yang pertama. Yang kedua, panjangnya itu sesar Lembang itu sekitar 29 km. Diketahui 29 km ya. Nah, sepanjang itulah ada ancaman, ada potensi ancaman, ada potensi kerusakan. Tapi kalau kekuatannya semakin besar,
maka bukan hanya, jadi Kampung Muril itu adalah satu titik di dalam jalur sesar itu, yang paling barat. Jadi sepanjang 29 km, nah paling barat diantaranya adalah Kampung Muril itu. Jadi baru pada kekuatan 3,2, 3,3 saja, rumah-rumah di sana sudah banyak yang rusak. Mengapa terjadi kerusakan itu? Yang pertama, satu, dia berada persis di garis sesar. Yang kedua, rumahnya persis di tebing. Jadi yang paling hancur adalah rumah-rumah yang berada di tebing sesar. Tapi ya bila kondisi sesarnya nanti besar, kekuatannya, maka bukan hanya sepanjang garis sesar itu saja yang akan berpotensi ancaman, tapi juga adalah di dasar cekungan Bandung yang berupa endapan danau. Dan harus diketahui bahwa di seputar cekungan Bandung itu bukan hanya sesar Lembang, tapi juga ada sesar-sesar lain di selatan, di barat, di timur. Hanya belum diteliti serinci Patan Lembang. Mulai jelas ya? Alhamdulillah. Jadi yang akan menerima, yang berpotensi terkena dampak itu kalau kekuatan gempanya besar, itu bukan hanya sepanjang garis sesar itu, tapi juga adalah dasar cekungan Bandung yang awalnya bekas endapan danau, gitu ya. Dan perlu diketahui bahwa sesar di seputar cekungan Bandung itu bukan hanya sesar Lembang, tapi di selatan ada, di barat ada, di timur ada. Jadi dengan nama-nama patahan lain. Bahkan sangat panjang-panjang, seperti sesar yang dari arah Banjaran, Majalaya sampai Cicalengka, dan ada juga yang menyerong sampai ke Jatinangor. Jadi, tapi yang sesar-sesar itu belum mencuat ke permukaan karena yang diteliti secara rinci itu baru sesar Lembang. Sementara sesar-sesar lainnya belum diteliti. Nah, saya akan memberi contoh, ini sudah dimuat dalam buku Bandung Purba. Misalnya ada sesar dari arah Banjaran ini sampai ke Cicalengka ya, ke Cikuya. Dan pernah terjadi gempa-gempa di sana, di Narawita misalnya. Dan ada juga sesar yang sampai ke Jatinangor, ke Tanjung Sari. Jadi yang diteliti secara rinci baru sesar Lembang, sesar-sesar lainnya belum. Jadi kalau belum diteliti bukan berarti sesar itu tidak ada. Jadi harusnya sekualifikasi doktor S3 untuk membuat parit-parit uji di selatan untuk membuat penelitian tentang sesar di selatan, di barat, dan di timur. Itu Helga. Sesar Lembang aja yang baru diteliti, dipetakan, tapi yang lain juga belum tentu yang lain juga kalau diteliti juga mungkin saja sama gitu, potensinya ada gitu ya Kang Bah gitu. Potensi bukan. Gempanya. Iya. Itu sesar aktif, sudah terjadi beberapa kali gempa gitu ya. Misalnya di Pangalengan terjadi gempa, di Narawita, Cikuya, di Cicalengka terjadi gempa gitu. Jadi itu punya potensi untuk terjadi gempa. Hanya belum diteliti serinci Patan Lembang. Jadi sekarang itu kan sesar Lembang terfokus ke sana, padahal di selatan juga ada sesar-sesar yang panjang yang harus diteliti arahnya tuh kemana. Jadi sebab sekarang pembangunan kan begitu pesat. Contohnya di Jatinangor. Di sana ada berapa kampus? Ada ITB, ada Unpad, ada IKOPIN, ada STPDN. Iya. Banyak banget. Jadi jangan sampai ada bangunan, ada gedung yang memotong garis sesar. Nah, itu yang paling fatal. Jadi harusnya membuat penelitian, membuat parit-parit uji
untuk mengetahui garisnya tuh di mana. Gitu. Iya, Kang Bah.